Makam B.J. Habibie. Tempat tanggal lahir B.J. Habibie, lahir tanggal 25 Juni tahun 1936. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Ayahnya Habibie seorang ahli petani dan ibunya adalah seorang dokter fasilis mata. Habibie suka menyendiri, hobi baca buku, sangat aktif bertanya. Waktu kecil, Habibie dipanggil Rudi ketika kecil. Ayah Habibie meninggal saat Habibie berusia 14 tahun. Habibie bersekolah di SMA bersama Ainun. Karena keduanya sama-sama pintar, guru SMA dan juga teman-temannya menjodoh-jodohkannya. Pada usia 18 tahun, Habibie kuliah di ITB hanya 1 semester. Ainun berkuliah di kedokteran UI. Pada usia 19 tahun, ia berangkat ke Jerman berkuliah di teknik mesin di RWTH Aachen, Jerman atas biaya ibunya sendiri. Saat berkuliah di Jerman, Habibie menjadi ketua pemimpin pelajar Indonesia PPI Aachen. Pada usia 24 tahun, Habibie lulus S1, melanjutkan S3. 1 tahun kemudian, ia harus kembali ke Indonesia untuk menikah dengan Ainun di Bandung. Mereka menetap di Jerman. Pada usia 26 tahun, anak pertamanya lahir yang diberi nama Ilham. Kemudian, pada usia 28 tahun, Habibie lulus S3 dari RWT Aachen Summa Kreuz. Di usia 31 tahun, Habibie mendapat gelar guru pelajar dari ITB. Di tahun yang sama pula, anak kedua lahir yang diberi nama Tariq Kemal Habibie. Setelah lulus, B.J. Habibie bekerja di perusahaan Jerman sebagai kepala penelitian dan direktur teknologi di MPB. B.J. Habibie dijuluki M.I. Cruz karena penemuan rumus faktor Habibie untuk membuat pesawat terbang. Pada usia 37 tahun, pada tahun 1973, dia kembali ke Indonesia atas mandat Presiden Soeharto. Di selang 1 tahun kemudian, ia menjadi penasihat Direktur Pertamina. Pada usia 40 tahun, ia menjadi Direktur IPTN DI Dirgantara Indonesia. 7 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Menteri Ristek Teknologi Indonesia. Di usia 50 tahun, pada 1986, memulai proyek pesawat N250 di Bandung. 2 tahun kemudian, pada 1980, di usia 50 tahun, pada 1986, memulai proyek pesawat N250 di Bandung. 2 tahun kemudian, pada 1988, ia menjadi Menteri Teknologi Ristek kedua kalinya. Hingga tahun 1998, berusia 56, ia memiliki lebih dari 45 hak paten, mendapat penghargaan Theodore van Karman. Pada usia 57 tahun, di tahun 1993, menjadi Menteri Ristek ketiga kalinya. 2 tahun kemudian, Habibie memimpin pesawat uji coba, pesawat N250 dan sukses menunggu sertifikat layak terbang. 3 tahun kemudian, pada tahun 1998, terpaksa menghentikan proyek N250 karena krisis moneter. Di tahun yang sama pula, ia menjadi Wakil Presiden RI, mendampingi Pres Soeharto. Tak lama kemudian, Presiden Soeharto mengumumkan untuk mengundurkan diri di Istana Merdeka Jakarta, sehingga ia harus menggantikan Presiden Soeharto menjadi Presiden RI. Pada tahun 1999, ia mengesahkan UU Kebebasan Pers dan Otonomi Daerah. Di tahun yang sama pula, Timor lepas dari Indonesia. Akhirnya, Habibie harus turun dari jabatan sebagai presiden setelah laporan pertanggungjawaban ditolak oleh B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia dengan masa jabatan terpendek, yaitu 1 tahun 4 bulan. Pada tahun 2010, Ainun meninggal setelah berjuang melawan kanker ovarium stadium 4. Habibie sempat menderita psikosomatik malignan.
yaitu suatu kondisi gangguan psikologis yang menyebabkan rasa sakit kehilangan seseorang kekasih, sehingga satu solusi sekaligus obat yang dipilih adalah dengan menulis buku diari. Habibie rutin berziarah ke makam Ainun setiap hari selama 100 hari, dan juga putranya. Pada tahun 2012, kisah cintanya difilmkan dalam berjudul Habibie dan Ainun, yang sukses diperankan oleh Reza Rahmadian dan Nurul Lesti Lestari. B.J. Habibie meninggal pada 11 September 2019. B.J. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta di usia 83 tahun. Presiden ketiga RI meninggal karena mengalami gagal jantung. Beliau dimakamkan di samping Ainun. Kesimpulannya, B.J. Habibie mengajarkan kita bahwa keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tapi milik mereka yang senantiasa berusaha.